Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau bore up dan stroke up Tiger dengan langkah 69. Langkahnya 69 dengan piston 68. Pistonnya 68. Pistonnya pakai 68 LHK. Ke bagian kruk as. Kruk asnya ini langkah 69 pakai stang original Tiger. Angka senternya dia bagus 0,1 0,01. Teman-teman bisa lihat kalau dia angka senternya semakin kecil, otomatis dia semakin minim getaran. Jadi RPM-nya dia cepat naik dan bisa teriak dengan RPM tinggi karena dia center. Kalau dia oleng, biasanya itu motornya bergetar ketika RPM tinggi dan RPM-nya dia nggak bisa teriak sampai tinggi. Jadi seperti itu teman-teman. Seperti biasa, kita buat oil jet. Kita bor di sini, lalu tembus di sini. Nantinya dia bakal menyemprotkan oli ke dinding silinder sebelah sini. Karena gesekan terberat pada silinder itu ada di sebelah sini. Dan di bagian rasio ini masih standar, nggak ada yang dioplos. Untuk pemasangan kita pastikan dulu punggung stangnya dia nggak nyentuh rasio teman-teman. Kita pastikan dulu, kita putar. Kita pastikan punggung stangnya dia nggak nyentuh rasio. Setelah aman, langsung kita rakit. Di bagian kopling kita memakai per 6. Jadi kalau per 6 itu kan bawaannya pernya dia keras. Ini saya pakai per Tiger. Semuanya pakai Tiger. Dan platnya yang bawaan per 6 itu nggak saya pakai. Saya pakai plat Tiger karena dia lebih tebal. Jadi kalau di kopling itu enak dia. Jadi di kopling dia masih bisa netral, jadi nggak jalan motornya. Biasanya kalau pakai plat ori bawaan langsung pasang, motornya endut-endutan, jadi kurang nyaman dipakai buat harian. Dan kampasnya pakai 5, tetap pakai 5. Dan di bagian ketengnya pakai series dengan mata 100. Jadi itu aja teman-teman. Dan di bagian head, ini headnya kebetulan orangnya udah bawa sendiri dari rumah. Headnya dia pakai klep 3429 tapi dibles atau diamblaskan, jadi nggak rubah sudut. Ukuran portingnya ini saya ukur 30 yang in. Dan di bagian per klep kita memakai per klep Jepang. Dan noken asnya kita pakai BRT tipe T2 karena ini motor kebutuhannya untuk touring, jadi sangat cocok pakai noken as BRT T2 ini. Tenaganya ngisi dari bawah sampai menengah, tapi atasnya dia nggak terlalu loyo, tetap ngisi juga bosku. Dan ada satu tips buat teman-teman kalau pakai head model bles-blesan seperti ini. Harusnya kalau udah dibles seperti ini, ukuran klepnya dia harus diperpendek. Karena apa? Kalau nggak diperpendek, nanti tekanan pernya dia akan lembek kalau nggak diperpendek. Karena ketika dibles, ketika ini settingnya dibles, setting klepnya dibles, otomatis klepnya dia lebih panjang, lebih naik. Makanya nanti pernya dia bakalan lembek kalau pakai klep
panjangnya standar Tiger. Nah, jadi kesalahannya atau kurang telitinya, ini klepnya menggunakan standar, panjangnya menggunakan standar Tiger. Makanya dia per klepnya jadi lembek karena kurang pendek klepnya. Makanya saya mengakalinya dengan mengganti klepnya menggunakan klep Jaguar. Menggunakan klep milik Jaguar karena dia yang ini Jaguar, yang ini standar, karena dia got kuku klepnya dia lebih ke bawah. Saya ambil contoh, awalnya dia headnya pakai ini, klep ini, dia panjangnya standar Tiger. Permasalahannya ini kalau diselah kompresinya sedikit bocor atau pernya dia mengalami floating atau terlalu lembek. Jadi seperti ini, awalnya dia seperti ini. Makanya awalnya dia gotnya di sini. Kalau Jaguar dia di sini. Teman-teman bisa lihat perbedaannya. Makanya saya pilih Jaguar nanti biar pernya dia balik seperti standar. Dia lebih menekan seperti standar. Nanti kalau kita pasang kuku klep, dia klepnya sedikit nongol. Dia klepnya nonjol ada sekitar 5 mili, tapi nggak apa-apa, ini karena mengakali yang udah di bles ini teman-teman. Jadi biar kekuatan klepnya dia seperti standar, jadi nggak terlalu lembek. Jadi seperti itu teman-teman. Dia lebih nonjol tapi nggak apa-apa, masih aman karena nggak berpengaruh ke part yang lain, jadi masih aman. Jadi hasilnya seperti ini teman-teman. Dia klepnya sedikit nongol tapi nggak apa-apa karena yang ditekan itu adalah batang klepnya, bukan retainernya. Jadi untuk memperbaiki, karena settingnya ini udah diambleskan, jadi klepnya karena udah ambles ke dalam, jadi kita mengakalinya seperti ini biar pernya dia nggak lembek. Dan cara yang kedua, biasanya klepnya dipotong ukurannya jadi lebih pendek biar pernya tetap sama kayak standarnya tekanannya. Dan penyesuaiannya jika menggunakan noken as BRT, teman-teman harus coak di bagian sini. Latuknya digerinda sedikit di bagian sini, karena bagian ini jika tidak digerinda dikit, dia bakalan mentok. Mentok ini teman-teman, mentok sini. Jadi nanti noken asnya nggak bisa bergerak dengan bebas, karena dia pelatuknya mentok. Makanya harus teliti jika pemasangan. Dan di bagian liner, kita pakai linernya Para Sultan, yaitu liner karbon. Liner ini super keras ya teman-teman. Jadi kalau pakai liner ini, dia lebih tahan muai, jadi lebih tahan panas di suhu tinggi. Jadi dia anti memuai teman-teman. Jadi kalau pakai liner karbon ini, korteranya harus dibikin mengkilap, nggak seperti boring pada umumnya. Jadi kalau boring pada umumnya dia kan dibikin kasar, kalau karbon ini dia malah dibikin halus. Dibikin halus tujuannya biar licin. Dan gap korteranya seperti biasa, kalau karbon ini bisa dibikin lebih sempit, bisa sekitar 0,025 sampai 0,035. Terus di bagian piston kita pakai LHK tipe casting biasa, karena linernya udah karbon, dia nggak memuai, kita nggak apa-apa pakai piston tipe casting biasa. Tapi kalau ada dana lebih, disarankan menggunakan piston forging biar lebih mantap bosku. Dan mendam pistonnya ini saya buat setengah mili, karena kubahnya dia udah ambles, makanya ini isi kubahnya dia udah banyak teman-teman. Jadi ini isi kubahnya sekitar 25 cc.
Jadi biar kompresinya nggak terlalu rendah, makanya kita pepetin aja pistonnya. Jadi cara ngukur kompresi itu gampang sebenarnya teman-teman. Teman-teman nggak perlu pakai buret. Kalau nggak punya buret, bisa pakai alat ukur apa aja, yang penting ada takaran cc-nya. cc atau mili itu sama ya. Caranya tinggal headnya ini kita masukkan ke sini, lalu teman-teman tinggal isi dari lubang busi. Misalnya isi kubahnya itu 25 cc, tinggal masukkan cairannya ke dalam kubah, dan teman-teman lihat itu isi kubahnya ada berapa cc. Misalnya ketemunya isi kubahnya 25 cc dan cc mesinnya ini 250 cc, tinggal 250 cc ditambah 25 cc dan dibagi lagi dengan 25 cc, ketemunya itu rasio kompresi mesin teman-teman. Contohnya kalau ini kan 250 cc dan udah saya ukur tadi, ketemunya kubahnya 25 cc, jadi 250 ditambah 25 cc dibagi 25, ketemunya ini sekitar 11. Jadi patokan saya emang segitu, kompresinya saya buat kisaran 11. Jadi tujuan utama buret adalah mencari atau mengetahui berapa rasio kompresi mesin kita. Jadi rasio kompresi itu ada hubungannya dengan bahan bakar yang kita pakai teman-teman. Misal kompresi mesin kita ketemu 11, nanti bahan bakar yang ideal adalah Pertamax atau Pertamax turbo. Jadi nggak boleh asal-asal pakai kompresi atau asal-asal membuat mesin. Misalnya mesin teman-teman itu kompresinya kebablasan, misalnya ketemunya 14, tapi teman-teman itu nggak tahu kalau kompresi teman-teman itu 14, dan akhirnya diberi minum atau diberi bahan bakar misalnya Pertalite. Nah, kalau rasio kompresinya 14, minumnya pakai Pertalite, biasanya itu akan menimbulkan detonasi. Jadi mesin itu bakal kurang awet. Jadi kalau detonasi itu biasanya menyebabkan mesin kasar dan umur mesinnya jadi nggak awet dan mudah panas, karena dia pembakaran dini atau pembakaran sebelum busi memercikan api. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi di bagian pengapian kita masih menggunakan standar. Jadi ada satu trik buat teman-teman pengukuran derajat pengapian. Jadi sebenarnya pabrikan itu membuat magnet itu udah ada tandanya. Misalnya T ini adalah tanda top, F ini adalah tanda dengan arti fire, dan strip 2 ini artinya dia ketemu dengan pulser atau tengah-tengahnya pulser. Jadi kalau teman-teman pengen ngukur berapa pick up pulser standarnya, berapa angka derajat pengapiannya, teman-teman tinggal pasin busur di angka di garis tengah ini. Jadi kita ambil tengah-tengahnya di antara strip 2 ini, ketemu dengan 0 derajatnya busur, lalu tinggal kita lurusin awal pick upnya dan akhirnya berapa. Misalnya di belakang tonjolan dan di awal tonjolan. Kita bisa lihat di sini pengapian di idle-nya atau di RPM bawahnya dia ada di 13 derajat, dan pengapian di RPM tingginya dia ada di 38 derajat. Dan ini saya tetap pakai standar, nggak saya geser karena menurut saya ini udah pas pengapiannya. Jadi udah pas, nggak perlu digeser-geser. Dan cara topin noken as racing pabrikan jadi seperti ini teman-teman. Jadi kita harus tahu tentang cara ngetopin tanpa menggunakan dial. Alangkah baiknya jika teman-teman punya dial, bisa pakai dial biar hasilnya lebih akurat. Caranya seperti ini. Kita lurusin garis top dengan tanda yang ada di crankcase. Tanda ini teman-teman. Jika udah lurus, kita naik ke atas
Nah, kita lurusin noken as, baut noken as. Baut noken as sejajar, lurusin seperti ini. Teman-teman bisa lihat titiknya dia nggak lurus, tapi nggak apa-apa karena yang kita butuhin adalah top noken as. Jadi kita harus lebarin lubang baut gigi timing biar noken asnya bisa top. Jadi kalau misalnya noken asnya ini nggak top, biasanya terjadi berbet atau ngempos, bisa di putaran atas atau di putaran bawah, tergantung gesernya ke kiri atau ke kanan. Jadi sangat berpengaruh ke performa mesin. Jadi seperti itu teman-teman. Dan ini dia hasil akhir Tiger 250 cc. Knalpotnya kita pakai DOS muffler original dan karburatornya pakai P28 dari Bintang Racing Team. PJMJ nya pilot jet pakai 38, main jet pakai 125, main jet PWK. Dan karburator ini udah dilengkapi dengan power jet. Jadi ada tambahan bahan bakar ketika RPM atas. Jadi nggak bakalan kehabisan suplai bahan bakar. Penampakannya seperti ini. Langsung kita tes. Oh iya, dan dinamonya dia pakai BRT. Jadi walaupun mesinnya 250 cc tapi starternya tetap kuat. Kita langsung tes sound. Suara mesinnya, klepnya belum kita setel ulang, sedikit berisik. Nggak mau tes ugal-ugalan ya teman-teman, karena saya memang udah punya anak, jadi sedikit takut naik motor kenceng. Kalau masalah power, dia sangat cepat torsinya, jadi torsinya besar. Dari 0 sampai 100 itu hanya membutuhkan waktu beberapa detik. Dan setelah kita bawa jalan-jalan malam keliling Cikarang, ternyata saat kita buka businya berwarna merah. Sangat cantik sekali warnanya. Warna seperti ini menandakan pembakarannya dia bagus. Dia paling ideal, paling bagus. Pastinya tenaganya dia paling optimal. Jadi seperti ini ciri-ciri pembakaran yang bagus.